Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melihat Lin Fang yang masih tak tahu malu ini, kedua wanita itu masih kesal dengan penampilan polos Lin Fang di depan bibi mereka itu. "Bibi, apakah kamu akan pergi?" tanya Seng Mi. "Iya, bibi akan pergi sebentar." "Oh iya, kabarkan hal ini pada orang tua kalian," ucap Seng Lien. "Baiklah Bi," balas Seng Ming dengan wajah tak berdaya. Setelah itu Lin Fang segera merobek ruang, dan membiarkan Seng Lien masuk duluan. Setelah itu sebelum dia juga masuk, dia mencibir ke arah dua wanita itu lalu kabur dengan cepat. "Dasar pria yang tidak tahu malu," ucap Seng Ming dengan kesal. Orang ini, dari dulu dia memang tidak tahu malu. Bahkan dia tidak memberikan kita apapun setelah kesini, dan hanya mempermainkan kita jika dia datang ke sini, ucap Seng Mi dengan kesal. Mau bagaimana lagi, kakak Lindong dan Huan Huan tidak ada di sini, jadi dia juga sangat bebas, ucap Seng Ming yang tak berdaya. Tapi jarang sekali Paman Lin memanggil bibi. "Apakah ada sesuatu yang terjadi di alam kehancuran?" tanya Seng Mi dengan penasaran. "Apa yang bisa kita lakukan? Orang tidak tahu malu itu juga membuatku sangat kesal," ucap Seng Ming. "Saudari, bagaimana jika kita pergi ke alam elemen dan meminta bantuan saudari di sana?" ucap Seng Mi memiliki ide di kepalanya. Itu ide yang bagus. Baiklah, sudah diputuskan. Aku tidak akan tenang sebelum balas dendam kepada pria nakal itu, ucap Seng Ming dengan senyum puas di wajahnya. "Itu bagus. Mari kita lakukan seperti itu," ucap Seng Mi. "Tapi saudari, kenapa dua alam itu sangat memperhatikan alam kehancuran yang lemah itu?" tanya Seng Mi lagi kepada Seng Ming. Seng Ming hanya mengangkat bahunya, dena itu menandakan kalau dua tidak tahu akan hal itu. Setelah beberapa saat keduanya kembali ke dalam istana, dan mengatur kembali pasukan mereka yang bertarung dengan Lin Fang tadi. Cerita berpindah ke suatu tempat. "Salah satu jenderalku mati di alam kehancuran," ucap seorang wanita. Wanita itu adalah orang yang dilawan oleh Lin Sang sebelumnya, dan di sana juga ada beberapa orang yang duduk, dan tempat mereka ditutupi oleh kain di masing-masing tempat mereka. "Apakah ada sesuatu hal aneh terjadi di alam kehancuran?" tanya pria yang di sana. "Tidak juga, hanya Lin Sang Dewa Elemen yang datang ke alam kehancuran, dan dia membuat semua rencana jenderalku gagal," jawab wanita itu. Semua jenderal hanya terdiam, dan mereka juga tidak menyangka kalau alam elemen akan turun tangan sendiri, untuk membantu alam kehancuran. Bahkan mereka mendapatkan informasi, kalau Lin Fang juga mengamuk di berbagai alam untuk memperingati mereka, agar tidak punya niat jahat untuk alam kehancuran. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya yang lain ke arah semua orang yang ada di sana. Pertanyaan itu tak ada yang menjawabnya, dan mereka semua hanya diam. Karena jika alam elemen sudah turun tangan, maka mereka tak dapat lagi berbuat banyak. Apalagi tuan mereka menyarankan, agar jangan pernah membuat masalah dengan alam elemen. Karena alam elemen benar-benar musuh yang sangat merepotkan daripada alam lainnya. Apalagi jika alam elemen, alam es, dan pedang bersatu, mungkin mereka akan lebih kesulitan. Alam pedang merupakan alam di mana itu semua adalah penguasa pedang terbaik di alam langit. Mereka hanya menganggap alam elemen sebagai saudara mereka, dan itu pun karena hubungan Lindong dan penguasa di sana. Dan untuk alam es itu sendiri, mungkin saja kelihatannya sekarang kedua alam itu sedang bermasalah, tapi mereka yakin jika ada salah satu di antara alam yang diserang, maka di antara J2 alam itu pasti tidak akan diam saja. Jangan ada yang bertindak sampai pembukaan alam rahasia beberapa tahun lagi.
Dan persiapkan saha pasukan kita untuk membunuh, ucap suara di ruangan itu dengan tenang. Kami akan melaksanakan perintah Tuan, ucap semua jenderal besar sambil berdiri dan memberi hormat kepada suara tersebut. Aku menantikan hasilnya, ucap suara itu, lalu menghilang setelah selesai mengatakan hal itu. Baiklah, mari mundur sesuai perintah Tuan, ucap wanita yang tadi. Yang lain mengangguk, lalu memberi perintah agar seluruh bawahannya tidak lagi membuat masalah untuk beberapa tahun ke depannya. Kenapa ayahmu bisa berada di alam kehancuran? Tanya Zheng Lian saat berada di dalam lorong ruang teleportasi. Bi, nanti kamu bisa tanya sendiri kepada ayah dan paman, jawab Lin Fang yang tidak ingin mengatakannya. Lebih baik dia diam saja daripada nanti setelah sampai di sana lalu ayahnya tahu, kalau dia mengatakan terlalu banyak, maka dia pasti akan dipukul habis-habisan. Kamu ini, bagaimana keadaan di alam elemen? Apakah benar masih banyak yang membencimu? Tanya Zheng Lian dengan agak sedih. Bibi tenang saja, hanya ada beberapa orang yang berpikiran begitu. Mungkin salah satunya termasuk ibuku, jawab Lin Fang tak berdaya. Sejak kejadian penguasa alam elemen dan alam es bereinkarnasi, itu ada beberapa pihak dari alam elemen yang dengan keras menyalahkan, kalau dewa mereka bereinkarnasi akibat wanita dari alam es. Walaupun dia tidak terlalu berpikiran banyak, tapi dia mengerti kalau bibinya yang baik ini pasti akan sangat memikirkan hal itu. Apalagi, ibunya juga masuk dalam daftar orang yang menyalahkan wanita dari alam es itu juga. Dan dia juga tahu, kalau saat itu Zheng Lian sedang dalam pengasingannya. Jadi karena itulah, Ming Bier langsung menyalahkan alam es. Dan sekarang dia berharap, kalau rasa sedih Zheng Lian bisa terobati dengan melihat Lin Tian nanti. Karena bagaimanapun juga, Zheng Lian pasti sangat merindukan wanita itu. Aku sangat ingin melihatnya, bagaimana dua orang tua itu akan bersikap di depan bibi Zheng, ucap Lin Fang dengan wajah yang sangat ingin tahu. Sedangkan Zheng Lian hanya diam saja dan agak terlihat aneh saat melihat sikap Lin Fang yang agak bodoh. Ternyata dari dulu, bocah kecil yang pemalas ini tidak pernah berubah. Padahal sudah dewasa, dan bahkan bisa dibilang tua, tapi masih saja bersikap seperti itu, ucap Zheng Lian di dalam hatinya. Di alam kehancuran, apakah kamu yakin kalau dia bisa membantu kita? Bukankah dia sedang dalam pengasingan selama ini? Tanya Ming Bier dengan agak terburu-buru. Baik dia maupun yang lainnya, itu bisa merasakan kalau Lin Tian masih bisa bertahan karena sesuatu yang ada di dalam tubuhnya. Dan lebih jauh lagi, di dalam tubuhnya ada benda lain yang terlihat melindungi dirinya, tapi benda itu semakin lemah secara perlahan karena berusaha menahan energi kematian itu. Aku juga tidak tahu, semoga saja dia sudah keluar dari pengasingannya. Karena hanya dia yang bisa menyelamatkan Lin Tian, ucap Lin Sang dengan penuh harapan. Dia, sudah lama aku tidak melihatnya. Apakah dia masih, ucap Mu Chao dengan agak sedih, ketika memikirkan orang yang mereka maksud. Masih apa? Apakah kamu pikir aku tidak lagi mencintaimu, karena aku telah lama dalam pengasingan? Ucap Zheng Lian. Wah, kamu sudah keluar. Ucap Mu Chao dengan wajah yang kaget, ketika dia memandang wanita cantik yang muncul di depannya. Bahkan Ming Bier menatap wanita itu dengan wajah bahagia juga. Tapi hanya Lin Sang yang terlihat santai dan tidak terlalu banyak bicara. Aku dibawa oleh Lin Fang ke sini, balas Zheng Lian dengan tersenyum. Hohohoho, ayah, buat apa kalian merindukan anak kalian yang tampan ini? Ucap Lin Fang yang muncul dari belakang Zheng Lian. Cih, najis, teriak Lin Sang dan Ming Bier. Hei bocah, apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Apakah kamu pikir jika melakukan hal itu akan terlihat bagus? Ucap Lin Sang dengan marah.
Bibi bisa lihat sendiri kan, aku ini tidak bohong, ucap Lin Fang yang bersembunyi di belakang Zheng Lian. Dia terlihat seperti seorang anak kecil, yang terlihat sedang berusaha mencari tempat sembunyi dari orang-orang yang jahat kepadanya. Sedangkan Lin Xin dan Lin Guang menutup wajah mereka, ketika melihat sikap ayah mereka yang terlihat seperti anak kecil begitu. Kalian jangan terlalu keras kepadanya, ucap Zheng Lian yang membela Lin Fang. Lin Fang mengangguk sambil mengeluarkan kepalanya dari belakang Zheng Lian. Saudari Zheng, anak itu sangat nakal. Itu akan sangat tidak baik jika dia selalu dibela begitu, ucap Lin Sang dengan agak tidak berdaya. Apakah ada masalah? Tanya Zheng Lian dengan tersenyum sambil menutup kedua matanya. Melihat hal itu, Lin Sang mulai berkeringat dingin. Jika dia menjawab lagi, mungkin hidupnya akan benar-benar menjadi lelaki tua dengan satu tongkat. Tidak ada masalah, ucap Lin Sang dengan berkeringat dingin. Dan kalian berdua, cepat berlutut. Ucap Zheng Lian dengan agak keras, tapi suaranya benar-benar sangat enak didengar. Baiklah, ucap Ming Bier dan Mu Chao dengan cepat. Mereka tahu kali ini Zheng Lian sedang marah kepada mereka, jadi mereka berdua tidak akan mau mencoba melawan wanita cantik di depan mereka ini. Kalian sudah tua, tapi kenapa sifat kalian seperti anak abak saja? Tanya Zheng Lian dengan aneh. Keduanya menatap sedikit, dan berpaling lagi ke arah lain dengan cepat. Melihat hal itu, Zheng Lian mengeluarkan sebuah kertas besar yang telah digulung, dan memukulkan kertas itu ke kepala keduanya. Plak-plak, aduh. Saudari, aku salah, jangan pukul lagi, ucap Ming Bier dengan wajah menyesal. Aku juga, aku tidak akan mengulanginya lagi, tambah Mu Chao dengan wajah sedih. Bagus jika kalian bisa mengerti, ucap Zheng Lian yang mengangguk puas. Lin Xin dan yang lain ketika melihat hal itu, mereka hampir menjatuhkan rahang mereka. Hanya satu wanita saja, ini membuat kedua tua bangka yang dari beberapa hari telah ribut, kini menjadi sangat patuh sekarang. Seperti yang diharapkan dari Dewi Kehidupan, ucap Lin Sang sambil mendesah. Sudahlah, cepat katakan padaku, kenapa kalian membawaku ke sini? Tanya Zheng Lian. Aku ingin kamu menyembuhkan pria yang ada di dalam, jawab Lin Sang dengan serius. Pria di dalam energinya sangat lemah, dan perlahan-lahan kehidupannya juga seperti sedang disedot habis oleh sesuatu, ucap Zheng Lian dengan serius. Apakah kamu bisa menolongnya? Tanya Mu Chao dengan serius dan cemas. Zheng Lian tampak heran, ketika melihat semua orang yang menatapnya dengan wajah penuh harapan itu. Dia jadi ingin tahu, siapa pemuda yang sampai bisa membuat semua orang kuat di sini khawatir dengan dirinya. Aku bukannya tidak bisa, tapi ini akan sangat sulit, jawab Zheng Lian. Sulit kenapa? Tanya Lin Sang. Lalu, Zheng Lian segera menjelaskan. Sebenarnya Lin Tian bisa sembuh, jika dia masuk ke dalam kolam kehidupan di alam kehidupan. Dan menurutnya jika pemuda itu masuk, maka kemungkinannya kekuatan jiwa dan kehidupannya akan meningkat sangat drastis dari sebelumnya. Namun sayangnya, kolam itu hanya boleh dimasuki oleh orang-orang keluarga Zheng saja. Jadi tidak ada yang boleh masuk, jika dia tidak memiliki darah ataupun keluarga Zheng itu sendiri. Mendengar hal itu semua orang terdiam, dan mereka lalu menatap Lin Fang dengan aneh. Melihat dia ditatap seperti itu, Lin Fang hanya dapat menggaruk-garuk kepalanya. Bocah tengik, apakah kamu tidak memberitahu bibimu? Tanya Lin Sang. Hehehe, belum ayah, jika aku yang memberitahu bibi, aku takut kalian akan memukulku habis-habisan, balas Lin Fang. Dasar anak sialan, ucap Lin Sang dan Ming Bier karena kesal. Mu Chao hanya bisa menghela nafas, dan dia mendekati Zheng Lian lalu memegang tangannya dengan lembut.
Bagaimana jika kamu melihat wajah pemuda ini? Aku yakin kamu akan dapat mengenalnya dalam sekali lihat, ucap Mu Chao dengan lembut. Aku tidak ada urusan dengan pemuda itu, maaf. Ucap Zheng Lian dengan agak aneh. Mendengar ucapan itu, Mu Chao hanya dapat menarik Zheng Lian dengan paksa, lalu membawanya ke depan tempat tidur. Lalu setelah dia melihat Lin Tian, wajahnya seketika berubah kaku, dan matanya tampak memerah saat melihat Lin Tian yang terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat itu. Dia, kenapa mata dan alisnya mirip denganku? Siapa dia? Tanya Zheng Lian kepada Mu Chao. Dia adalah anak dari Lin Dong dan Huan Huan, jawab Mu Chao dengan lembut sambil memandang Lin Tian dengan wajah penuh kasih sayang. Dia cucuku, ucap Zheng Lian dengan kaget. Kamu benar, ucap Mu Chao. Dan, bang, aura yang kuat keluar dari tubuh Zheng Lian, dan wajahnya terlihat sangat serius. Itu adalah pertama kalinya semua orang di sana melihat wajah serius Zheng Lian. Kenapa kalian tidak ada yang mau mengatakannya padaku? Ucap Zheng Lian sambil melihat semuanya di sana dengan tatapan dingin. Itu, Mu Chao yang melihat istrinya marah itu agak merinding. Dia tahu kalau sekali saja istrinya marah, dia pasti akan menjadi sangat mengerikan. Dulu saat istrinya marah, hampir setengah dari alam lain di alam langit menjadi tempat pemakaman, dan itu pun memang masalah yang cukup besar bagi hati seorang ibu. Saudari jangan marah dulu, tolong dengarkan aku. Kami juga baru tahu hal ini beberapa bulan yang lalu, dan kamu juga saat itu masih dalam pengasingan bukan, ucap Ming Bier yang mencoba menenangkan Zheng Lian. Dia juga belum pernah melihat Zheng Lian marah, tapi saat dia marah, Ming Bier baru tahu kalau itu sangatlah mengerikan. Benar saja, energi kehidupan di alam kehancuran mulai kacau. Bahkan energi itu terus mengitari istana kehancuran itu tanpa sebab, dan banyak beberapa makhluk di alam kehancuran terlihat kehilangan sesuatu dan terlihat lelah. Bahkan rakyat yang masih berlutut di ibu kota pun tetap merasakan hal itu, tapi mereka tidak peduli dan masih terus berlutut di sana. Bibi tenanglah, jika kamu marah begitu, maka orang-orang di alam ini akan mati, ucap Lin Fang dengan suara agak keras. Zheng Lian menghela nafas. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.